Allah ya. Berarti sudah banyak yang tahu ya, bukan hanya kalangan spiritual saja. Ya, sebenarnya ini ya, apa namanya? Saya juga merasa itu memang betul, bukan hanya dengan kalangan-kalangan kecil. Karena apa? Dengan adanya channel Padepokan Lokajaya ini, saya juga banyak mengenal dari sisi masyarakat biasa sampai ke atas ya, cuma belum sampai ke presiden ini, belum. Saya selalu udah banyak kenal para ulama maupun apa, baik dari apa namanya si politik maupun apa ya, tetapi di sini saya netral ya, tidak berpihak dengan politik siapapun bahwasannya, karena saya tahu di sini tuh macam-macam ya sudut pandang pilihan politik, jadi sebaiknya tidak di sini gitu. Oke, ya bersyukur alhamdulillah ya kalau memang para pejabat, para orang-orang penting di Nusantara ini sudah banyak yang tahu, dan juga banyak, mudah-mudahan itu menjadi salah satu penyakar bagi mereka. Karena apa? Karena yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo mengenai kemunculan tanda-tanda Satrio Beringit, salah satunya adalah sudah tidak amanah lagi orang-orang yang mempunyai jabatan atau orang-orang yang mempunyai kuasa. Iya, betul. Kalau ini kita sebagai masyarakat biasa ya, kita melihatnya ini dari sudut korupsi, sudut pandang berita ya, dari korupsi itu yang banyak memakai baju orange itu ya, rompi orange. Itu menandakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo itu sudah sangat mendekati dengan kemunculannya. Iya. Bahkan bukan di Nusantara saja kan. Kemarin saya juga ada narasumber dari Malaysia, bahwasanya di Malaysia pun sudah gempar dengan adanya sosok itu. Mereka juga merujuk kepada kitab Prabu Joyoboyo itu, karena memang dulu itu Majapahit ya, Prabu Joyoboyo atau Jangkat Jayabaya itu sampai se-Asia itu, termasuk dari Singapura itu kan termasuk kekuasaan daripada Majapahit. Nah, iya betul sejarahnya itu kan. Jadi mungkin tersebar juga nanti, ataukah memang mereka itu dari Malaysia juga merujuk pada Jangkat Jayabaya itu. Ya, ya walau alam bisawab ya hakikatnya, tapi kan sebagai manusia kadang jalurnya ada yang dia minta petunjuk, ada yang dia menurut kitab, ada yang dia munajat langsung ya. Semua petunjuk Allah itu kan yang sumbernya dari langit itu kan macam-macam caranya, cara turunnya ke bumi sesuai dengan kehendak Allah aja, melalui inkarnasi tadi yang saya bilang orang-orang diperjalankan kan itu sebenarnya di tubuhnya kan inkarnasi leluhurnya itu. Saat di Malaysia juga kan punya leluhur juga yang suku Melayu kan, sama kan, orang yang di barat juga ada. Ya, pada intinya kita sebagai spiritual, mari untuk hal ini kita harus benar-benar bisa untuk menyatukan rasa lah, untuk berdoa bersama. Mudah-mudahan Nusantara ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh leluhur, yaitu loh jinawi gitu, atau menjadi cuar dunia. Ya, kira-kira begitulah. Oke, untuk pandangan sampean mengenai apa namanya sosok beliau ini, itu ajaran-ajaran apa kiranya nanti yang beliau itu bawa? Apakah kebatinan atau kolbu itu maksudnya, ataukah
tentang apa ini? Ya kebanyakan di kolbu ya, kolbu. Walaupun di tanah leluhur ini di Nusantara, dari awal kisah Nusantara itu agama yang dulu hidup di sini namanya Kapitayan kalau nggak salah itu. Agamanya Kapitayan. Kalau kita mau bahas lagi sebenarnya sumbernya dari saya tarik ke atas itu dari Said Anwar, Said Anwas punya adik Said Anwar itu yang kebanyakan menurunkan di Nusantara ini. Beliau itu kan anaknya Nabi Sis kalau tidak salah, Sis alaihissalam. Lanjut terus Kang, saya tak ambil cas-casan ini ngedrop. Lanjut Kang, lanjut. Lanjut Kang. Yuk, ya itu. Jadi dari Said Anwar itu, mereka adik kakak itu mempunyai suatu perjalanan spiritual atau perjalanan kerohanian itu dalam keimanan tuh berbeda. Yang satu menuruti dari bapaknya, kakeknya kan Nabi Adam alaihissalam tentang ketauhidan murni. Kalau adiknya Said Anwar itu berketuhanan itu dengan memakai cara keilmuan, kedikdayaan. Makanya para raja-raja di Nusantara itu kebanyakan melakukan hal yang sama. Ada dua kan rumus, saya bilang sunnatullah dua, hukum alam ini dua, ini juga dua kan simbolnya. Jadi semuanya itu nyambung sama kan. Dalam berketuhanan itu yang satu mengandalkan ketulusan hati, kolbu, yang ini mengandalkan keilmuan. Makanya yang sekarang muncul kita lihat keturunannya yang sekarang nih seangkatan kita sama kan, banyak kan keilmuan yang muncul kan, betul nggak? Tapi makanya bisa dilihat antara misalnya contoh Kang Surya, leluhurnya dulu tuh banyak yang dari arah Said Anwas apa Said Anwar, itu akan kelihatan sebenarnya, akan terlihat. Oh lebih Said Anwas berarti ulama gitu loh. Oh ini Said Anwar raja, gitu Mas. Itu ya. Ya nanti kan itu yang, nah itu salah satu orang yang mampu melihat dari leluhurnya nih. Nanti itu bisa untuk semuanya nih sampean diperjalankan mampu melihat dari mana sosok ini atau leluhur ini, apa namanya, ada yang tahu tentang roh. Ini saya sebenarnya udah mengumpulkan beberapa orang-orang nih. Ada yang tahu tentang nama roh, termasuk kayak sampean ini tahu nama leluhur. Nah nanti Buya Arazi itu. Buya Arazi tahu yang penceramah itu, dia juga termasuk bab roh itu dia tahu juga, ada tahu. Pokoknya nanti tuh dengan sendirinya tuh kan terbuka nyambung Mas. Kalau memang udah ada ikhtiar kemauan manusia-manusianya itu nanti Allah kan yang benar kan. Hasil dari ikhtiar manusia Allah melihat. Hukumnya tuh hukum alam. Kalau cuma kita bicara terus malah berdebat, malah berantem kan, malah gontok-gontokan, malah itu yang bikin kacau. Tidak muncul-muncul. ya bisa tidak ada penyaringan, nanti akan ada penyaringan itu, nanti yang semuanya ada namanya suatu tempat lah atau suatu perkumpulan untuk itu. Insya Allah nanti ada penyaringan di situ kan.
Iya, Jadi itu insya Allah. yang hanya apa berdebat yang tidak melakukan apapun ya nanti akan selamanya akan berdebat terus. Iya, jadi berdebat aja dia. Gitu. Ya, Ya, marilah. saya dari dulu, Iya Kang. ya saya dari dulu ngelihat itu suka kasihan sebenarnya, tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa kan. Saya ngasih tahu paling satu orang nggak percaya. Pasti nggak percaya. Udah pernah saya coba kan. Makanya baru di ini Mas Surya ya, mungkin ini sudah waktunya, mungkin karena ada kemauan-kemauan, ada saudara-saudara kan yang punya kemauan, ada juga kan. Nah, energinya itulah yang bisa sampai kepada Allah dan Allah izinkan gitu aja. Iya, Apalagi nih Mas. nanti ada suruh nelpon nanti ya kalau udah selesai nih suruh nelpon apa namanya Kang Smart. Oh, Kang Sumar ya. Iya. Apa nanti? Oke. Ya, karena kita udah jam 12:30 nih ya. Kita lanjut atau udah nih? Kalau saya Mas, cerita tentang ilmu ketuhanan itu bisa 2 hari 2 malam Mas. Prof ya. Karena saya nggak ada motivasi selain cuma satu, menyampaikan apa yang telah Allah kasih kepada saya, setahu saya sampaikan. Tidak ada unsur apa-apa, ABC itu nggak ada saya. Bener. Ya, itu pencerahan. Oke. Subhanallah ya. Ya nanti namanya juga kenapa itu orang yang diperjalankan saat-saat ini menurut kalian ini kok belum bisa satu itu alasannya apa ini? Hambatannya Iya. cuma satu, ego masing-masing. Itu dasarnya dari nafsu, hawa nafsu, munculnya ego namanya. Itu harus dilawan. Kan perang yang paling besar kata Nabi Muhammad kan perang dengan dirimu sendiri, dengan nafsumu sendiri, dengan hawa nafsu. Itu yang disebut asap dukhon, menyelimuti hatimu, jiwamu, pikiranmu. Pintu masuknya di pikiran Mas.